Halo guys, sebelum nonton video ini jangan lupa like, share dan subscribe Sedot.WC Official ya. Jangan lupa siapin snack dan kopinya. Selamat menonton. Film ini berjudul Cornikal Kebaga tahun 2023. Bercerita tentang seorang pramugari dan kekasihnya yang ingin mencuri berlian di pesawat karena suatu alasan. Namun ternyata di saat yang sama tak disangka-sangka terjadilah pembajakan pesawat dan itu merusak semua rencana mereka. Bagaimanakah keseruan film satu ini? Kalian pasti akan suka deh. Di Bandara Kulu jam 2 dini hari, pesawat komersial berpenumpang 150 orang harus mendarat dengan penjagaan ketat. Di lain sisi salah satu penumpang bernama Angkit. Mukanya bonyok karena dipukuli. Polisi yang menginterogasi pun bertanya kenapakah dia dipukuli. Namun Angkit mengaku dia juga tidak tahu apa yang terjadi dan tidak terlibat. Apakah yang sebenarnya terjadi? Inilah pencuri itu melarikan diri. मेरा क्या लेना देना उनसे, वो कौन थे, कहाँ से आए, सर मैं क्यों आपसे कुछ हालत देख रहे हो, मेरी मुंह तोड़ दिया मेरा। फिर तुझे ही क्यों मारा? सर पता होता तो ऐसे मार नहीं खाता मैं। Film pun flashback ke 8 bulan yang lalu, di mana Angkit sedang OTW naik pesawat dari kota Al-Barkat di Timur Tengah ke New Delhi, India. Tak lama kemudian mbak-mbak pramugari bernama Neha datang memberikan makanan, dan Angkit yang melihat kecantikan parasnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sesampainya di New Delhi, sebelum turun dari pesawat, Angkit pun mengajak Neha untuk dinner bersama. Tapi Neha menolak karena dia sudah ada rencana lain. Tapi dilalah mereka bertemu di sebuah klub. Angkit menganggap pertemuan mereka memang sudah ditakdirkan. Tapi Neha yakin Angkit pasti sudah mengikutinya. Mereka pun akhirnya pulang masing-masing. Tapi ya, Angkit bertemu lagi dengan Neha bersama teman-temannya yang mobilnya monggok. Dan dia menawarkan tumpangan. Satu persatu pun diantar oleh Angkit. Dan Neha yang terakhir diantar pulang. Neha mengatakan, kamu pasti pura-pura mau numpang ngecas kan, atau minta minum habis gini. Sorry, aku nggak minat, kata Neha. Padahal Angkit bukanlah pria mesum yang ingin berasluले dengannya satu malam. लाऊंगी डिनर पे या एटलीस्ट कॉफी पे। You're welcome. गुड नाइट। Good night. Angkit yang masih terus kepikiran Neha memfollow Instagramnya dan langsung di-accept oleh Neha. PDKT Angkit pun terus berlanjut. Neha yang awalnya cuek dan jutek pun akhirnya luluh. Dia mau ngopi-ngopi bareng, dilanjut dinner berdua. Cara Angkit berkomunikasi, bercanda, dan memperlakukan Neha yang elegan, tidak seperti pria pada umumnya, membuat Neha mulai kelepak-kelepak. Mereka pun menari lepas bersama-sama di klub dan lanjut ngobrol-ngobrol sambil OTW pulang. Karena terbawa suasana, mereka pun beraslulle di Oyo. Dan setelahnya Angkit bertanya bekas luka di dekat leher Neha. Namun Neha menjawab jika itu adalah luka semasa kecil dan tidak ingat kejadiannya. फ्रेंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट बॉयफ्रेंड होता है? हाँ? ओह सॉरी सॉरी। मैं और पापा तो हर संडे फुल ऑन पुराने गानों पर ऐसा डांस मैंने बहुत टाइम बाद, थैंक्स टू यू। ये मार्क कैसा है? कृष्ण बचपन की जो Mereka pun akhirnya resmi berpacaran. Namun beberapa bulan setelahnya, Neha memberi kabar bahwa dirinya hamidun dong. Bukannya panik, Angkit begitu senang karena akan memiliki seorang anak. Karena bagaimanapun bayi mereka pantas lahir di dunia. Saat itu juga Angkit langsung melamar Neha dengan cincin miliknya dan meminta Neha untuk tidak usah mempedulikan perkataan orang lain. बेबी क्या मेरा बच्चा कभी ना कभी तो होना ही था और उसे पूरा हक है इस दुनिया में आने का, बाकी सब सेकेंडरी है। will you marry me? Setelah itu mereka pun lanjut makan siang. Tapi tiba-tiba ada dua preman yang menelpon Angkit dan memintanya keluar dari resto untuk menemui mereka. Karena kedua pria itu bersikap kasar sampai mendorong dan menjambak Angkit. Neha pun bertanya siapa mereka dan kenapa bersikap sekasar itu.
Angkit pun akhirnya menjelaskan jika 2 tahun yang lalu dia mendirikan perusahaan asuransi khusus berlian. Sampai akhirnya salah satu karyawan menghilangkan berlian milik klien yang senilai 20 crore lur, atau kalau dirupiahin sekitar 40 miliar. Pemilik berlian tersebut pun meminta Angkit untuk menggantinya, tapi tentu dia tidak bisa membayarnya. Dan 2 preman tadi adalah orang-orang suruhan si pemilik berlian. Mendengar itu Neha pun terkejut karena dia baru diberitai dan khawatir keluarga mereka nantinya akan terancam bahaya, termasuk bayinya. Angkit mengatakan jika dia sudah berjanji untuk melunasi hutangnya, namun karena tidak punya uang, si pemilik berlian menyuruh Angkit untuk mencuri berlian lain. Apa nggak makin sepandeng Neha dengernya ya kan? मेरे एक एम्प्लॉय ने इनके 20 करोड़ के हीरे मिसप्लेस कर दिए और अब अंकित, you scaring me now, huh? तो सिंपल What's the problem? Tell वो me. चाहते कि मैं उनके लिए चोरी कर रहा We're starting a family. नेहा वो हमारी फैमिली को कुछ नहीं करेंगे आई डोंट नो व्हाट टू डू Neha pun memberitahu bekas lukanya yang membuatnya trauma. Ternyata dulu sang ayah terlibat dalam kasus pencucian uang gelap bersama dirinya juga sepupunya Sudansu. Karena masalah tersebut ayahnya pun ditembak mati, sedangkan Neha yang terkena tembakan masih selamat. Lalu dia memutuskan untuk bertobat dan sekarang telah menjadi pramugari. Itulah kenapa Neha begitu khawatir jika masalah yang dialami Angkit akan mengancam nyawa mereka. Scene pun berlanjut ke seorang menteri dalam negeri bernama Pak Sanyal yang sedang bertransaksi berlian ilegal senilai 240 miliar dengan kolektor barang-barang mahal bernama Omar. Awalnya Sanyal ragu, namun Omar meyakinkan bahwa dia akan bertanggung jawab jika terjadi masalah saat pengiriman. Berlian tersebut juga diletakkan ke dalam koper yang memiliki 6 digit kode. 3 digit hanya diketahui oleh pihak Pak Sanyal dan 3 digit hanya diketahui oleh Pak Omar. Kurir yang diperintahkan untuk mengirim berlian juga dirahasiakan identitasnya. Selain itu terdapat kartu SIM di dalam HP berlian yang bisa dilacak oleh Omar. Dan berlian tersebut juga diasuransikan ke perusahaan milik Angkit. Setelah mendengar penjelasannya, Sanyal pun akhirnya setuju. Ajudannya Bagat diperintahkan untuk mengambil berlian begitu pesawat sampai di bandara New Delhi. Sedangkan Angkit akan mengawasi koper berisi berlian senilai 240 miliar tersebut selama penerbangan. इसके अलावा फोन में जीपीएस एनेबल्ड है जो हर वक्त ट्रैक होता है कॉम्बिनेशन कोड से जो आधा आपके पास और आधा आपके पास होगा। इस केस में एक कोरियर मैन कैरी करेगा जिसकी आइडेंटिटी क्रिएट होगी। उसके बाद अगर डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम तो गारंटी हमारी। आपके पैसे मिलते ही आपके हीरे इंश्योर्ड हो जाएंगे। Karena Angkit berniat mencuri berlian tersebut, dia pun mulai mengajak sang ajudan Bagat untuk have fun di klub dan merayunya bekerja sama untuk bagi hasil 50-50 atau setengah-setengah dari nilai jual berlian. Angkit mengatakan jika di atas ketinggian 9.000 meter nanti pelacak di dalam HP tidak akan bisa digunakan. Maka dari itu Angkit meminta Bagat untuk memberitahu kodenya saat pesawat akan lepas landas. Dan nanti Angkit akan menukar berlian asli dengan yang palsu. Di lain sisi tak lupa Angkit juga memeriksakan kandungan Neha yang masih berusia 2 bulan. Dan mereka pun belanja baju-baju bayi. Promise you best father ever. I want to move to a better country because I want the best life for my kid. Lalu tak lama kemudian lagi-lagi mas-mas preman datang untuk menagih utang 40 miliar. Mendadak Angkit pun emosi karena kedua preman itu mengancam akan mencelakai keluarganya dan berniat berbuat yang diinginkan kepada Neha. Merasa tidak aman, Angkit pun segera mengajak Neha pulang. Tapi ketika akan masuk ke mobil, kedua preman itu pun datang dan langsung menghajar Angkit. Lalu yang terjadi, naasnya karena kejadian itu, Neha harus keguguran dan dia sangat histeris kehilangan bayinya. Setelah itu si pemilik berlian pun menelpon Angkit dan terus memaksanya untuk mencuri berlian agar bisa melunasi hutang 40M-nya. Angkit pun menolak untuk melakukan pencurian, tapi tiba-tiba Neha yang mendengar percakapan itu langsung menyetujuinya.
Karena hanya itulah satu-satunya cara agar mereka terbebas dari bahaya dan bisa hidup dengan damai. नहीं मिलेंगे पैसे, तुझे मुझे मारना है ना, मार दे। पैसे मिल जाएंगे। हम डायमंड्स चुराएंगे। पागल हो गए। You already lost out. I can't lose you. Film pun beralih ke masa sekarang, tepatnya di hari pencurian berlian. Angkit sudah mendapatkan kode koper berlian dari Bagat, yaitu 483, dan langsung memberitahukannya ke Neha jika dia sudah mendapat kodenya agar rencana bisa segera dijalankan. Namun Neha yang mengecek seluruh penumpang tidak menemukan mas-mas kurir pembawa berlian. Padahal menurut informasi yang mereka dapat, memang pria di foto tersebutlah yang akan menjadi kurirnya. Angkit yang mulai panik karena rencana mereka bisa gagal total, langsung mencari kurir tersebut. Tepat ketika pesawat baru lepas landas, Angkit pun menelpon Omar untuk mengabari jika pesawat sudah lepas landas. Dan Omar mengatakan bahwa kurir juga sudah naik pesawat tersebut. Tapi ketika akan ditanya siapakah kurirnya, sinyal pun keburu mati karena pesawat sudah terbang cukup tinggi. Has also boarded. Setelah Angkit merenung, dia pun yakin Omar telah mengganti kurirnya dan orang tersebut pasti tidak akan memesan makan ataupun minum sama sekali karena dia harus fokus menjaga berlian. Ketika Neha mengantar makan minum untuk penumpang, ketemulah seorang bapak-bapak yang tidak memesan apa-apa sama sekali dan langsung ngasih kode ke Angkit. Untuk memastikan apakah pria tersebut benar-benar kurirnya, Neha pun dengan sengaja menumpahkan makanan dan minuman ke bajunya agar pria tersebut ke toilet, dan di kesempatan itulah Angkit akan mengecek barang-barangnya. Tapi tiba-tiba मेरे पास सब कुछ है। मेरे सबके हाथ ऊपर, हाईजैक कर लिया गया है। kejadian yang tak disangka-sangka terjadi. 3 teroris bertopeng membajak pesawat dan pilot pun langsung melaporkan keadaan tersebut. Kelompok pembajak bertanya siapakah petugas keamanan udara di sana, dan awalnya tidak ada yang mau mengaku sama sekali. Namun karena Neha diancam akan dibunuh, petugas keamanan udara pun akhirnya mengaku. Sebut saja dia Pai Jolur, dan tangannya pun langsung diikat. Sempat terjadi kericuhan karena salah satu penumpang berusaha melawan, tapi dengan mudah dia langsung dibuat pingsan, sementara Paijo diamankan ke area belakang pesawat. Para pembajak ini memberi peringatan untuk membunuh siapapun yang berusaha melawan. Lalu seluruh HP penumpang diambil dan mereka dikumpulkan ke kelas ekonomi bagian belakang. Selanjutnya salah satu pembajak membawa Neha ke kokpit dan menuntut pilot maupun co-pilot menghubungi pemerintah agar simpatisannya yang bernama Adilmir dibebaskan. Juga mendaratkan pesawat di bandara kecil yaitu Kulu, bukan di New Delhi. Jika tidak, maka seluruh penumpang dan awak kabin akan dibunuh satu persatu dimulai dari Neha. Permintaan pembajak itu pun langsung disampaikan, dan para petinggi keamanan negara juga Badan Intelijen India segera mengatur strategi. Mereka pun berencana akan membawa Adilmir ke bandara Kulu, namun tentunya tidak akan dibebaskan, melainkan hanya sebagai umpan untuk menangkap para pembajak. Sementara itu Pak Menteri Sanyal yang juga sudah mendapat kabar tersebut langsung menugaskan Bagat ke bandara Kulu untuk mengambil berliannya dengan mengatasnamakan pemerintah yang akan mengamankan penumpang. You will carry Adilmir from Manali jail to Kulu. We have a plan in place. तू वहाँ जा रहा है, पैसेंजर्स का ख्याल रखने के, समझा? अगर हीरो की बात बाहर आ सारा रायता फैल जाएगा. Di dalam pesawat Angkit pun acting pura-pura sesak nafas karena punya asma dan minta izin mengambil inhaler di tasnya.
Saat itulah dia segera membuka tas milik si pria kurir dan ternyata benar. Di dalamnya ada koper berisi berlian. Namun ketika Angkit akan membuka kodenya, tiba-tiba salah satu pembajak datang dan bertanya apa isi koper tersebut. Angkit menjawab jika isinya adalah kado untuk ibunya. Tapi karena merasa curiga dengan Angkit yang sesak nafasnya mendadak hilang, pembajak itu pun langsung menyikat hidungnya hingga patah. तेरी सांस चढ़ना बंद क्यों हो गई? नहीं सर, वो दूसरे पॉकेट में। Angkit pun diminta balik ke tempat duduknya dan Neha izin untuk mengobati lukanya. Saat itu Angkit berbisik bahwa mereka harus melakukan sesuatu karena pencurian itu adalah kesempatan terakhir. Selang beberapa saat Angkit izin membersihkan darahnya yang masih terus ngocor dari hidung dan meminta bantuan Neha. Saat itulah Angkit meminta Neha untuk mengambil berlian bagaimanapun caranya. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka karena Neha tidak mau mengambil resiko tersebut. Sampai akhirnya Angkit memaksa dan terlihat bersikap agak kasar kepada Neha. तो तुम्हें काम करो, तुम वो फर्स्ट आने चाहो वहाँ पे। It's risky. मुझे बात है ना, तुम्हें ऑप्शन नहीं दे रहा, जब भी पहुँच जाना, समझे? अंकित कहाँ? मर जाऊंगा नेहा। क्या कर रहा था सर, वो ब्लड ज्यादा आ रहा था। Sementara itu di penjara kota Kulu, agen intelijen Parves membawa Adilmir ke bandara dan diamankan ke salah satu ruangan. Pihak militer pun mengatakan kepada Parves bahwa mereka diperintahkan untuk melakukan penyergapan ketika Adilmir diserahkan kepada kelompok pembajak. Lalu tak lama kemudian datanglah Bagat beserta anak buahnya, juga seorang ahli berlian, dan mereka beralasan akan membantu menyelamatkan para penumpang. Padahal tujuan sebenarnya yaitu mengambil berlian senilai 240 miliar itu ya kan Nur. Mengetahui pesawat yang akan mendarat 20 menit lagi di Bandara Kulu, Parves pun menghubungi para pembajak dari kokpit pesawat. Mereka mengatakan jika Adilmir harus diserahkan terlebih dahulu, baru setelah itu penumpang pesawat akan dibebaskan. Di saat yang sama, Neha mengalihkan perhatian satu pembajak yang masih berjaga agar Angkit bisa menyelinap ke kelas bisnis bagian depan untuk mengambil berliannya. Setelah berhasil menemukan HP berlian tersebut, Angkit pun akan menukar kartu SIM ke HP berlian yang palsu. Namun tiba-tiba dua pembajak sudah selesai menelpon dan Angkit harus bersembunyi sementara waktu. Aduh, untung aja itu kursi kosongnya nggak dilihat ya kan Lur. अपने पैसेंजर्स को पानी हमारी बात तो है हम आदिलमीर को हमारे पास भेजेंगे, हम पैसेंजर्स को छोड़ेंगे। हम भी जल्दी में नहीं है। Tak lama lagi pesawat akan mendarat dan Parves ingin berbicara kembali dengan para pembajak. Angkit pun segera menukar kartu SIM-nya ke HP berlian palsu dan menaruhnya ke dalam koper. Sementara HP berlian yang asli dimasukkan ke dalam tasnya. Tapi ya, salah satu pembajak memergokinya. Dia langsung mengecek isi tas Angkit dan begitu terkejut menemukan HP berlian. Lalu yang terjadi, हीरो निकल से जल्दी। हीरे अजर भाई। tepat ketika pesawat mendarat, Angkit berhasil membuat pembajak tadi pingsan, juga menyembunyikan HP berliannya di bawah kursi. Lalu dua teman pembajaknya datang langsung memukuli Angkit karena menganggap dia telah membunuh temannya dan lanjut menyiksa Angkit di toilet. Sementara itu Paijo, si petugas keamanan udara, akhirnya berhasil melepas ikatan tangan. Diam-diam dia menyelinap ke bagian kelas bisnis pesawat dan saat ada kesempatan, Paijo pun langsung menembak mati dua pembajak yang tersisa menggunakan pistol milik Zahir. Aksi pembajakan pun berhasil dihentikan dan pilot segera melapor ke pihak berwajib jika situasi sudah aman. Namun ketika Paijo mengecek Angkit di toilet,
Ternyata dua pembajak tadi telah mengikatnya juga menempelkan bom. Semua penumpang pun mulai panik. Neha juga teman pramugarinya segera mengevakuasi satu persatu penumpang, dan mereka semua segera diamankan ke dalam gedung. Meskipun ada satu bapak-bapak yang Masya Allah Lur, bisa-bisanya ketiduran dok. Susah banget dibanguninnya Lur. Setelah itu Pak Sanyal memberitakan di konferensi pers bahwa seluruh penumpang sehat walafiat dan semua pembajak juga telah dilumpuhkan. Sedangkan tim penjinak bom pun masuk ke pesawat untuk menghentikan bom tersebut. Tapi ternyata Don't move. Bomb hit सकता है. The bomb is a dart, sir. What? I mean, bomb नकली था, sir. ya, ternyata bom tersebut palsu. Angkit pun langsung memasukkan HP berlian di bawah kursi ke dalam tasnya. Lalu dia juga mengambil HP-nya di kresek yang telah disita oleh para pembajak bersama HP-HP penumpang lainnya. Angkit pun akhirnya keluar dari pesawat sambil menenteng tasnya, dan Neha sudah menunggunya. Setelah itu Angkit menemui Bagat lalu memberikan HP berlian tersebut. भगत यहीं पे आया हुआ है, मैं डील खत्म करके आता हूँ, ओके? तुम आओ. Di lain sisi, polisi diperintahkan Parves untuk mencari dan mengidentifikasi jasad ketiga pembajak. Namun ketika dicari ke seisi pesawat, kosong Lur, tidak ditemukan jasad di seisi pesawat. Apa nggak bingung Parves ya kan? Karena tahu ada kejanggalan yang terjadi, Parves memerintahkan semua pintu bandara ditutup dan langsung mencari siapakah petugas keamanan udara di antara mereka. Sampai akhirnya pilot mengatakan jika petugas keamanan udara di penerbangan itu bernama Banu Yadav. Dan ternyata si bapak-bapak yang tidur tadi Lur. Bingung kan Anda? Kita ikutin saja alurnya. सारे एंट्रेंसेस बंद करो. Flight Marshal Gaurav. Anu Yadav is the flight marshal. Anu Yadav. Anu Yadav. अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो. Setelah membangunkan Pak Banu yang ketiduran lagi, Parves bertanya di manakah jasad para pembajak. Jelas Banu pun kebingungan. Jangankan membunuh pembajak, terjadi pembajakan di pesawat saja dia tidak tahu Lur. Karena sejak awal pesawat lepas landas, Banu sudah ketiduran. Kini Parves dan kepolisian bertanya siapakah di antara mereka yang telah membunuh ketiga pembajak. Tapi tidak ada satupun yang mengaku. Parves langsung bertanya ke polisi penjaga pintu apakah ada orang yang meninggalkan bandara. Dan ternyata ada seorang petugas kepolisian pergi dari bandara, yang tak lain tak bukan dia adalah Paijo. Mendengar itu Parves menyimpulkan bahwa Paijo adalah komplotan dari ketiga pembajak pesawat, yang mana sekarang ketiga pembajak tersebut telah berbaur dengan seluruh penumpang di sana yang penuh sesak. Atau dengan kata lain, ini adalah pembajakan palsu, entah apa motifnya. Maka dari itu Parves memerintahkan anak buahnya untuk melarang 150 penumpang di sana pergi dari bandara sampai kasus itu bisa diselesaikan. Yes sir, एक ऑफिसर गया. ऐसे कोई नहीं, क्योंकि वो नेक आदमी था. आज अगर जिंदा है इन्हीं में से, तो यहाँ थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा. शांत हो जाइए प्लीज. Sementara itu di salah satu ruangan, Bagat yang mengecek berlian itu ternyata semuanya palsu. Mau dicek berapa kali pun hasilnya tetap sama Lur. Dan si bapak ahli berlian ini juga nggak main-main, bekerja selama 20 tahun di bidangnya, yang tentunya tidak mungkin dia salah periksa. Bagat pun auto emosi karena menganggap Angkit telah berbohong dan ingin mengambil keuntungan berlian itu sendiri. Tapi Angkit mengatakan jika dia benar-benar menukar berlian asli dengan yang palsu, dan nggak mungkin dia menipu Bagat, karena mending dia kabur daripada ngasih HP berlian itu ke Bagat, ya kan Lur? Namun Bagat tidak peduli. Angkit diminta mencari di manakah berlian yang asli bagaimanapun caranya. Angkit pun semakin kebingungan, stres, dan dengan tatapan kosong pergi ke toilet untuk menenangkan diri. मतलब अगर मुझे डबल क्रॉस कर रहा हो, इन्हें निकल जाता, आपके सामने क्यों आता? कहाँ गए?
कहाँ गए असली हीरे, कहाँ गए? असली हीरे चाहिए, ले आजा। उठ, उठ। Neha yang melihat Angkit pun langsung mendatanginya di toilet, dan Angkit mengatakan jika berlian tersebut palsu. Mendengar itu Neha pun terkejoet. Dia menenangkan Angkit dan meyakinkan bahwa masalah utang mereka pasti bisa diselesaikan. Namun tiba-tiba Angkit emosi. Dia mencekik Neha karena sudah berkorban sejauh itu demi mendapatkan berliannya. Dalam kemarahannya, Angkit mengungkapkan bahwa tidak ada perasaan cinta sedikit pun, setetes pun kepada Neha. Karena selama ini Angkit hanya berpura-pura merayunya, menipu Neha agar dia bisa mendapatkan berlian tersebut. Oh, emang BGST ternyata si Angkit ini, lur. जैसे को तुम्हें मुंह तक नहीं लगाता, तुमने तुझे पटाया ताकि हीरे चुरा सकूं, समझी? हमारे बीच में कुछ नहीं था नेहा। या मैं ये अपना मुंह फिर से तोड़वा लूं। Neha pun kesakitan karena kepalanya juga dibenturkan ke cermin. Namun ketika Angkit pergi dari toilet, terlihat raut wajah Neha yang berubah seakan-akan memiliki dendam kepada Angkit. Dan disinilah penjelasannya, lur. Ternyata tepat ketika Neha perutnya ditendang, saat itu dia sedang menelpon sepupunya yaitu Sudansu yang memang berkecimpung di dunia hitam untuk meminta bantuan. Ingat kan, lur, Sudansu yang sempat disinggung saat ayah Neha mati ditembak akibat pencucian uang, ya kan? Neha yang ditendang pun HP-nya terlempar dan terekam oleh Sudansu percakapan antara Angkit dengan dua preman tersebut. Usut punya usut, dua preman itu sebenarnya adalah anak buah Angkit, dan Angkit sempat memarahi mereka karena seharusnya Neha tidak diserang. Betapa terkejutnya Neha saat itu. Dia langsung mengikuti Angkit menggunakan gokar. Angkit pergi ke suatu tempat untuk menemui dua anak buahnya yang berpura-pura jadi preman. Karena rencananya telah berhasil, yaitu membuat Neha mau ikut membantu mencuri berlian di dalam pesawat. Setelah itu Angkit pergi ke sebuah hotel yang mana kekasih Angkit berada di sana, dan dialah calon istri sebenarnya. Angkit mengatakan jika dia sudah berhasil membodohi seorang wanita untuk memperlancar aksi pencuriannya, dan peraslulian mereka terlihat jelas oleh Neha. लड़की भी मान गई और आपका बच्चा भी आउट हो गया। It हुआ, बस डॉक्टर से बात। बकरी फंस गई है, एक पे उनको। Patah hati, marah, kecewa, sedih, lunglai, letih, lesu jelas dirasakan oleh Neha karena ternyata Angkit adalah penipu ulung yang pandai bersilat lidah. Sampai-sampai Neha pun jatuh pingsan saat kembali ke rumah sakit. That might be so, but I had specifically booked a vegan meal. Namun semua perasaan campur aduk tersebut berubah jadi balas dendam, lur. Neha segera menghubungi sepupunya Sudansu yang ternyata betul si Paijo, lur, yang berpura-pura menjadi petugas keamanan udara, ya kan? Neha mengatakan jika dia ingin mencuri berlian tersebut sekaligus membalaskan dendamnya kepada Angkit. Karena bukan hanya telah menipunya, tapi Angkit juga menggugurkan bayi di kandungan Neha. Awalnya Sudansu menolak karena Neha merencanakan pembajakan pesawat palsu dan mereka bisa dieksekusi mati jika ketahuan. Namun begitu Neha menjelaskan motifnya, juga berlian yang senilai 240 miliar, Sudansu pun langsung setuju. प्लेन हाईजैक। What? हाईजैक करते पकड़ेगा ना? मुझे सिर्फ डायमंड्स नहीं चाहिए सुधा, उसे ऐसे बर्बाद करना है। ऐसा क्या किया उसने तुम्हारे साथ? जान ली है। Setelah itu Neha dan Sudansu langsung merekrut 5 orang untuk memuluskan aksi pencurian di pesawat, dan mereka akan dibayar seminggu setelah pekerjaan selesai. Beralih ke masa sekarang, di mana seluruh penumpang diinterogasi satu persatu oleh Parvez. Banu ditanya apa yang terjadi sebelum dia pingsan, dan Banu ingat telah memesan jus buah ke Neha, namun yang mengantarkan adalah teman pramugarinya.
dan pengantaran jus buah itu juga sudah dikonfirmasi oleh teman pramugari Neha. Dua komplotan Neha juga diinterogasi, yaitu seorang mbah-mbah dan mas-mas bertubuh endut. Mbah-mbah mengatakan jika dia sempat memesan air panas untuk membantunya buang air besar karena usianya sudah lanjut. Sedangkan mas-mas endut adalah pria yang berpura-pura melawan para pembajak dengan alasan dia berharap ada penumpang lain yang ikut membantunya. Selain itu, banyak sekali penumpang yang bersaksi mereka melihat Angkit bolak-balik sibuk sendiri masuk ke kelas bisnis sampai-sampai dipukuli oleh pembajak. Dan disinilah scene awal film di mana Angkit akhirnya diinterogasi oleh Parves. Jelaslah Parves curiga jika Angkit adalah komplotan pembajak karena berkali-kali dia masuk ke kelas bisnis, sering ngobrol dengan pramugari di dapur, juga ditempeli bom palsu oleh pembajak. Angkit pun beralasan ngalor ngidul, tentunya tanpa memberitahu tentang berlian tersebut. Dan itu membuat Parves cukup percaya jika dia memang bukan komplotan pembajak. वो बार-बार एरोस्टेस के साथ गैली में क्या इंक्वायरी कर रहा था और नकली बम भी उन्होंने सिर्फ तुझ पे लाया। क्यों? वो हाईजैकर सिर्फ तुझे ही मार और तू बार-बार मार खा के उन्हीं के पास जा। पहले जब टेक ऑफ हुआ, बाद में बीच में मील सॉर्ट आउट। Ketiga pembajak yang diinterogasi untungnya juga berhasil berkelit dengan berbagai alasan yang logis. Bahkan salah satunya Lur bisa menunjukkan video rekaman saat terjadi pembajakan agar terhindar dari tuduhan. Loh kok bisa Cak? Sabar ya, nanti ada penjelasannya kok Lur. Sementara itu Bagat melapor ke Pak Sanyal bahwa berlian yang diberikan oleh Angkit adalah palsu. Kurir yang dikirim Omar juga mengatakan bahwa tasnya diobrak-abrik oleh seseorang dan berlian di dalam koper juga telah menghilang. Tak lama kemudian anak buah Sanyal di pemerintahan menelpon. Dia mengatakan jika semua hal yang terjadi adalah kepalsuan. Pembajakan palsu, bom palsu, petugas keamanan udara juga palsu dan sudah menghilang. Anak buahnya pun menyarankan untuk melakukan konferensi pers ulang untuk memberitahu masyarakat semua hal tersebut. Namun Pak Sanyal mengatakan, mau ditaruh mana muka pemerintah kalau kita memberitakan hal seperti itu bro? Kita dianggap gak becus nanti. Pak Sanyal mengatakan seperti itu karena dia tahu pembajakan palsu ini pasti ada hubungannya dengan pencurian berlian. Bagat pun berusaha menenangkan Pak Sanyal karena berlian tersebut sudah diasuransikan. तो एयर मार्शल वो गायब हो गया, वो भी नकली था, हाईजैक नकली था सर, द बॉम्ब फेक। सरकार का मजाक बन जाएगा। वेट फॉर माय नेक्स्ट ऑर्डर। टेंशन मत लो सर, हम इंश्योर्ड है। आप एक बार उमर मिल से बात करो। Di lain sisi, kecurigaan Parves mengarah ke Neha karena kemungkinan besar dia telah menaruh obat bius ke minuman jus yang dipesan oleh Pak Banu. Ketika Neha dipanggil untuk interogasi, dia bersembunyi di kamar mandi dan menelpon Pak Sanyal dengan nomor tak dikenal. Neha pun mengatakan bahwa berlian yang diselundupkan Pak Sanyal bisa terkuak di semua media. Lalu Neha pun mengirimkan sebuah foto yang nantinya akan menjadi kunci untuk meloloskannya. स्मगलिंग हो रही है, इसके बाद मीडिया तक पहुंचने वाली है। Setelah itu Neha mendatangi panggilan interogasi dan Parves bertanya kenapa dia memberi minuman ke Sudansu dan Pak Banu duluan dibandingkan penumpang lain. Karena mereka duduknya emang bersebelahan Lur. Awalnya Neha sosokan gak tahu, pinter banget ini emang aktingnya cewek ini. Maaf Pak, Sudansu dan Pak Banu siapa ya gitu katanya Lur. Lalu setelah Parves menjelaskan, Neha memberitahu bahwa dia memberi minuman dulu ke Sudansu karena memang dia minta minuman. Sekalian ya kan Pak Banu yang di sebelahnya ditawarin gitu Lur. Hai. Neha juga mengaku tidak menaruh apa-apa di minuman Pak Banu. Tapi Parves langsung menyimpulkan bahwa Neha telah bekerja sama dengan Sudansu, juga para pembajak untuk merencanakan suatu hal entah apa itu. Neha pun bersikukuh bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan pembajakan. Dia tidak mengenal Sudansu, juga tidak membuat Banu pingsan. Di saat yang sama, Angkit juga mencurigai Neha lah dalang di balik pembajakan palsu ini. Dan dia teringat dulu sempat memergoki Neha mengecek HP-nya. सुधांशु रॉय नकली फ्लाइट मार्शल जब गायब है।
मेरे फोन के साथ क्या? अपनी फोटोज डिलीट कर। यस सर, बट सर मैंने कुछ लिया कि वो कैसे बेहोश हुए। मिस नेहा ग्रोवर, मुझे लगता है कि आप सर अगर आपको ड्रिंक का लग रहा है ना तो इट इज मैं। Tak lama kemudian Pak Sanyal pun menelpon Parves dan bertanya kenapa para penumpang masih ditahan. Sanyal mengatakan sudah tidak ada gunanya lagi mencari-cari 3 pembajak di antara penumpang. Lagi pula petugas keamanan udara palsu juga telah menghilang. Sanyal ingin penahanan itu disudahi karena kalaupun pembajak ditemukan, pemerintah tidak mungkin menyampaikannya lagi ke media yang nantinya masyarakat bisa mencaci maki pemerintah karena tidak becus. Setelah mendapat perintah tersebut, meskipun Parves yakin betul Neha adalah komplotannya, meskipun Parves yakin bisa menemukan 3 pembajaknya, ya namanya mandat dari bos, nurutlah akhirnya ya kan. Parves juga diminta menyampaikan ke media jika ketiga pembajak telah tewas dan Pak Banu petugas keamanan udara dianggap sebagai pahlawan nasional untuk menutup kasus tersebut. Rencana Neha memancing Pak Sanyal dengan sebuah foto agar menghentikan penyelidikan itu pun sukses besar, Lur. You can retain their passports, but अपना investigation want to make a fool of myself everyone. तुम्हें बेवकूफ बना के मास्टरमाइंड भाग गए। तीनों हाईजैकर्स मारे जा चुके और फ्लाइट मार्शल भानु। आई कैन गो। Please. Sekeluarnya Neha dari ruang interogasi, Angkit pun segera membawanya dan bertanya di manakah berlian yang asli. Karena hanya Neha lah yang tahu tentang berlian tersebut di pesawat. Emosi Angkit semakin meledak-ledak. Tapi tiba-tiba Bagat and the Gang datang dan langsung menyeret Angkit pergi menemui Pak Sanyal. Mamam. Stop playing these games with me, Neha. Just tell me where the diamonds are. हमारे अलावा सिर्फ तुम्हें पता था कि डायमंड का केस के साथ ये नाटक बंद कर। हीरे का है। Para penumpang akhirnya diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke New Delhi melalui pesawat dari bandara lain. Di lain sisi, Parves hanya tersenyum sambil menatap ke arah Neha karena dia tahu Neha adalah dalang di balik pembajakan palsu. Namun Parves tidak tahu apa motifnya dan juga tidak ada bukti kuat. Pada akhirnya, Lur, Neha bersama kelima komplotannya benar-benar berhasil lolos. Gila sih. Dan terlihat senyum tipis yang menunjukkan kemenangannya. आगे बढ़िए, चलिए चलिए। Kita pun akhirnya diperlihatkan bagaimana proses pencurian berlian terjadi. Neha membriefing mereka semua dengan sangat detail dan jelas. 3 orang akan menjadi pembajak. Sudansu menyamar menjadi petugas keamanan udara, sedangkan 2 orang lainnya sebagai tim pendukung. Ya benar, pertama-tama Jus Banu telah diberi obat bius agar dia teler sepanjang perjalanan, mimpi indah lah pokoknya. Lalu si Mbah ternyata sangat ahli membuat duplikat barang menggunakan bahan resin kayaknya ini ya, Lur. Itulah alasan kenapa dia meminta air panas, karena pasti terdeteksi jika membawa pistol asli ke pesawat. Simbah ini pun membuat duplikat pistol palsu dan diberikan ke 3 pembajak yang sudah mengganti pakaian di toilet, juga ke Sudansu. Neha juga meminta mereka tidak boleh menyakiti para penumpang. Maka dari itu mas-mas endut bertugas untuk pura-pura melawan dan benar-benar dipukuli agar seluruh penumpang takut untuk melawan. Sangat-sangat cerdas sekali. मैं असली फ्लाइट मार्शल को पैसेंजर्स को कोई हर्ट नहीं के लिए शुरू में डराना है। Saat pembajakan terjadi, semua HP penumpang diambil kecuali si Mbah yang diminta merekam aksi mereka sebagai alat untuk lolos dari interogasi, dan ternyata kepake, ya kan? Sudansu juga pura-pura diikat dan pistol palsunya diambil. Namun setelahnya Sudansu mengambil pistol milik Pak Banu dan pelurunya diganti dengan peluru palsu, Lur. Itulah kenapa meskipun suara tembakan terdengar jelas oleh seluruh penumpang, namun ya nggak mati karena pakai peluru palsu. Saat kepanikan penumpang terjadi itulah Sudansu segera mengambil berlian palsu di koper dan menukarnya lagi dengan berlian
berlian asli yang ada di bawah kursi. Neha memilih Bandara Kulu yang dijadikan pendaratan bukan tanpa alasan, karena bandara itu adalah bandara kecil yang tidak bisa menampung banyak penumpang, sehingga memudahkan Sudansu untuk mengganti pakaiannya dan kabur membawa berlian asli tersebut. Bom palsu yang terbuat dari coklat Toblerone dipasang untuk mengulur waktu agar ketiga pembajak bisa ganti baju dan berbaur dengan penumpang. Lalu Neha pun menjelaskan bahwa dia merencanakan pembajakan pesawat yang sangat rumit ini karena tujuannya bukan hanya mencuri berlian, tapi juga memberi pelajaran kepada seorang bajigur. Ya, para pembajak diminta menghajar habis-habisan wajah Angkit sampai bonyok nggak karuan. इसके बाद जो करना है नकली बुलेट से ना, इससे हमें 20 एक्स्ट्रा मिनट मिलेंगे। हम हीरे एक्सचेंज करेंगे। हाईजैकर्स गेटअप चेंज करके वापस पैसेंजर्स बन जाएंगे। जस्ट हैंडल नहीं कर पाएगा और सुधांशु को हीरे बाहर ले जा, ऐसा बदलना है। Di lain tempat, Bagat dan Angkit dipukuli habis-habisan oleh anak buah Sanyal. Mereka berdua pun bingung kenapa disiksa seperti itu. Dan akhirnya Sanyal menunjukkan foto yang dikirim oleh Neha, yaitu bukti bahwa Bagat telah memberikan kode koper kepada Angkit. Jelas foto itu dijepret oleh Neha saat pembajakan terjadi, dan dia mengambil HP Angkit yang sudah dikumpulkan komplotannya. Meskipun Pak Sanyal tahu berlian tersebut dicuri orang lain, dan Bagat juga Angkit hanyalah diperdaya saja, namun mereka tetap disiksa mati-matian karena terbukti bekerja sama untuk membagi hasil dari penjualan berlian. Mengetahui fakta tersebut, Angkit yang dipukuli hanya bisa tertawa karena dugaannya jika Neha adalah dalang sebenarnya ternyata benar. Angkit telah dibodohi perempuan yang awalnya berniat dia bodohi. Cantik, cerdas, mengerikan, Lur. Kau jalan ini, aku jalan-jalan. Singkat cerita, beberapa waktu setelahnya, Mbak Neha menjenguk Angkit yang sedang dirawat untuk pemulihan diri karena patah semua badannya. Neha mengatakan jika dia sudah tobat melakukan pekerjaan kriminal sejak ayahnya mati, tapi justru Angkitlah yang memaksanya melakukan kriminal lagi. Angkit pun hanya tertawa dan mengagumi kejeniusan rencana Neha yang mencuri berlian sekaligus membalas dendam. Setelah itu Neha pun menaiki sebuah pesawat untuk memulai kehidupan baru entah di negara mana dan menikmati kekayaan yang dia peroleh dari pencurian berlian senilai 240 miliar. Itu dibuat beli cendol yang kenyang satu negara, Lur. मैं वापस आना नहीं चाहती थी इसका, तो तूने काम ही ऐसा मेरे साथ खेल रहा था। खेला तो मैंने तेरे साथ क्या लेकिन पतला। अच्छा लग रहा है तुझे ऐसे देख के। फिर मिलना। Belum selesai, ada sedikit post credit scene-nya, Lur. Diperlihatkan Angkit yang kondisinya sudah mendingan berada di sebuah bandara dan menelpon Neha. Angkit mengatakan, apakah Anda sudah melupakan pacar Anda? Neha pun langsung menutup teleponnya dan Angkit hanya tertawa terbahak-bahak. Itu artinya apa, Lur? Akan ada potensi sequelnya, yang mana Angkit tentunya akan membalaskan dendamnya kepada Neha. अपने बॉयफ्रेंड को भूल गई। Nah, ini baru buyar. Gimana, luar biasa film ini. Bisa gitu bikin naskahnya ya, Lur ya. Dan dieksekusi sangat apik dan logis oleh Pak Sutradara Ajay Singh. Bikin skrip alur yang temponya sangat cepat dan rumit gini susah loh dibikinin detail dan jelas, Lur. Anda tinggal pencet tombol subscribe yang sekali klik dan gratis aja susah banget kayaknya. Astagfirullah. Pelanggaran, Lur, Anda pelanggaran. Nonton-nonton doang, like jarang-jarang, komen gak pernah, subscribe apalagi. Colok juga mata inti lama-lama. Assalamualaikum.